Halo Mas Bro, balik lagi dengan saya Dian Radio Ramana. Kalau Anda follower Instagram saya pasti sudah tahu ya kalau beberapa minggu ini saya mengalami problem yaitu radiator saya bocor. Nah, kali ini saya sudah mendapatkan pengganti radiatornya, tapi ori juga. Jadi saya mendapatkan ori radiator bekas dan kemudian cover dari originalnya juga dari Yamaha. Kemudian kemarin sempat iseng-iseng juga beli selang itu ya, selang samkuan ya. Jadi radiator ini second sebenarnya. Ini kondisinya tuh korban cuci steam seperti itu. Terus saya betulkan dan kemudian saya beli variasi-variasian untuk menambah ya sekalian, karena waktu untuk mengganti nanti kan bisa copot selang sambil ngecek-ngecek selangnya aja sih. Jadi ini sebelumnya saya juga terima kasih kepada Mas Reno Ade dan kemudian Kraton Motor. Ini Kraton Motor ini saya dapat covernya ini saya dapat di Mas Kraton Motor, dan kemudian radiatornya saya dapat dari Mas Reno Ade YVCI juga itu ya, Yamaha Fiction. Terima kasih supportnya. Saya maaf nggak bisa ganti B Pro seperti teman-teman yang sekarang lagi hits, karena memang saya kebutuhan untuk yang lain ya. Jadi langsung saja kita langsung ke pemasangannya ya. Yuk, cus. Jadi waktu bocor kemarin itu dia posisi lubangnya itu ada di pelipisnya tuh ya, yang garis dari kiri ke kanan itu dia kegerus sama kabel yang besar yang utama ini ternyata. Nah, ternyata itu bisa ditambal juga dengan Dextone, itu lem besi dicampur baunya yang nggak enak, itu ternyata berhasil. Tapi karena untuk nambah estetika ya, ini kan karena ditempel dan ada bagian yang tertutup karena tempelan itu, lemnya itu kan menutup ya. Dan sebenarnya si radiator ini bengkok karena dulu ini bekas untuk kecelakaan ini dulu waktu saya kuliah. Jadi nanti kita lihat saja nanti waktu dibongkar yuk. Oke, segitu saja singkat dari penjelasan pertama. Sekarang kita eksekusi untuk bongkar bodi kanan kiri dan yang dibutuhkan untuk dibongkar. Oke, langsung kita saja cus. Nah, sebelum kita bongkar atau copot selang-selangnya, yang dipastikan kita harus kuras dulu air radiatornya. Itu bisa dari sini. Ini baru dilepas, nanti kemudian air radiatornya mancur dari sini, atau bisa dari selangnya sendiri. Jadi selangnya yang besar juga bisa dicopot, nanti mancur dari situ, mancur airnya radiator. Yang pasti disiapkan aja untuk wadah untuk air radiatornya itu. Nah, di sini saya membuka selangnya saja ya, karena kan nanti yang dicopot memang karena radiatornya doang, jadi nggak sampai headnya. Terus kemarin juga udah ganti air radiator, jadi mending nggak perlu repot-repot lah. Jadi kita bongkar dulu selangnya yang besar ini. Klemnya jangan lupa dilepas, dilonggarin dulu, diunjukkan dulu, diinggirkan, kemudian dilepas. Bisa ditarik nanti selangnya. Terus kemudian karena nanti juga mau ganti selang samkuannya warna biru itu, sekalian aja dilepas juga selang ujung satunya, jadi biar nanti bisa ngukurnya lebih gampang. Dengan metode pelepasan seperti ini, otomatis air radiator yang ada di mesin atau yang di head itu juga nggak keluar ya, jadi masih ada di dalam mesin. Dan kemudian kita ke sisi satunya lagi, sama seperti metode yang sebelah kiri tadi, kita bongkar atau buka tutupnya dulu lah. Kemudian selangnya kita copot untuk mengeluarkan air radiatornya yang ada di selang. Air radiator yang di radiatornya juga ada, jadi hati-hati aja nanti biar gak tumpah. Jadi setelah kelepas nanti biar
bisa dituangkan di wadah gitu ya. Oke, setelah semua sudah terkuras, sudah lepas lah semua selang. Jadi kita tinggal ngelepas saja radiatornya. Kita copot-copot dulu, jangan lupa soket kipasnya itu, soket kipas fan radiator dilepas juga biar nanti nggak ketarik waktu dilepas radiatornya, karena kipas radiator atau fannya radiator itu kan nempel di radiatornya ya, di belakang. Jadi jangan lupa soketnya dilepas. Kemudian kita lepas dulu bautnya yang ada di sebelah kiri dan kanan. Jadi ngelepasnya itu yang ada di sebelah kanan ini kan ada cantolannya itu ya. Jadi ringnya itu dia paten di rangka. Jadi yang sebelah kiri itu kita lepas, kemudian kita tarik ke arah kanan. Itu cara ngelepas radiatornya yang di All Fiction. Jadi seperti yang di video ini. Kemudian diperhatikan juga mungkin ada kabel-kabel yang nyangkut atau ikutan waktu ditarik. Itu juga hati-hati karena kabel-kabel tua di motor. Ternyata ada bracket lagi di bawah, ternyata saya lupa. Ini waktu saya lepas. Kemudian tinggal copot saja karena soket udah lepas, selang-selang juga udah dilepas. Nah, jadi inilah kondisi radiator dengan umur 11 tahun yang udah pernah kecelakaan juga. Jadi pernah bengkok ini tempelannya. Jadi kan ini kan jadi nggak efektif ya untuk pendinginan. Udah lama banget nih radiator tua. Nah, ini bengkok, bisa dilihat. Ini dulu pernah nabrak GL Pro atau GL Max ya, Herex yang tiba-tiba belok ke kanan sendiri. Kecelakaan beruntun dulu itu, jadi curcol. Kemudian ini adalah bagian-bagiannya yang sudah lama tapi masih bisa dipakai, karet-karetnya, kemudian kipasnya juga. Jadi kita lepas dulu kipas, karet-karet, dan langsung saja kita ajus. Dan ini adalah penampakan yang sudah saya bongkar semua. Sepertinya nggak perlu saya kasih tutorial ya, karena pelepasan semua part karet-karet, kipas-kipas itu mudah banget. Jadi nggak perlu ditayangkan atau dijelasin satu-satu. Jadi kita pasti perlu alat bantu ya. Ini susah banget dimasukin. Jadi itu karetnya yang bawah, terus kemudian ini yang atas. Terus nanti juga ini adalah bracket atau murnya untuk baut nanti ya, di atas bawah jangan lupa dilepas juga. Jadi karetnya ini nanti bisa dipakai lagi lah semuanya. Dan kemudian ini adalah penampakan yang radiator yang mengenaskan ya. Udah bengkok, tempelan lagi. Oke, sekarang kita lepas selangnya yang ada di motor. Cus. Kita mulai dari selang sebelah kanan yang panjang. Jadi kita buka dulu klemnya yang pasti, klem besi itu pakai obeng plus yang itu. Jangan lupa dilepas dulu juga sensor suhu, sensor termostatnya itu dilepas dulu biar aman, biar nggak tarik atau ngeganggu. Dan kemudian kita lepas dulu, kita longgarkan dulu klemnya nanti biar ditarik lebih gampang. Nah, setelah klem lepas ternyata waktu diangkat itu kurang ada sela ya. Jadi kita ternyata perlu membongkar tangkinya untuk menarik radiator dari atas. Karena posisinya memang besinya itu ke arah ke atas ya.
Jadi tinggal ditarik kemudian tinggal dicopot, gitu aja sih. Kita perlu membuka yang atas memang, karena selang yang sebelah kanan ini nanti agak susah karena ada lekukan yang tajam banget ya. Jadi nanti karena selang samukuan itu lebih lurus, nanti ada tipsnya. Nah sebelum itu kita ukur dulu nih panjangnya yang selang yang panjang, kemudian yang pendek. Kan karena lekukan seperti itu kita bisa pakai benang atau pakai sesuatu yang lentur, bisa mengikuti bentuknya selang. Jadi ini kita pakai lidi kalau saya ya. Jadi lidi dipasin dulu, jangan lupa. Yang perlu diperhatikan juga itu posisinya itu selaras, lurus kayak gitu. Nah setelah didapat seperti ini, kita kasih tanda atau kita pegang seperti itu, kemudian dipasin di garisan atau di penggaris. Jadi kita ukur yang panjang itu ketemu di 30 cm lah. Dan kemudian yang pendek juga kita ukur dengan metode yang sama, menggunakan lidi yang lentur. Kita ukur panjangnya seberapa. Habis dicek seperti ini, kemudian kita taruh lagi di penggaris panjangnya seberapa. Ternyata ketemunya itu di 11,5 cm ya. Nah, di 11,5 cm-an lah. Jadi untuk samkonya sendiri, untuk selangnya variasi ini saya beli 50 cm dengan harga 50.000 ya. Dengan harga 50.000 dan panjangnya 50 cm. Jadi nanti kita potong jadi 2 aja dulu biar lebih lebih aman kalau seumpama takut kekurangan ya. Dan kemudian yang tips tadi yang di selang sebelah kanan itu kan ini lekukannya tajam banget nih. Ini lekukan yang ori ini tajam banget. Lah nanti ditekukan itu kita harus menandai nanti ya. Nanti bisa dijelaskan lagi. Ditekukan itu nanti kita pasang klem lagi biar waktu nekuk itu tidak menyempit ya, nggak menyempit banget. Jadi kita kasih klem kayak gini agak rapat dikit biar membulat seperti ini. Kemudian waktu kita tekuk, nah ini kan dia menghindari nekuknya yang melipat kayak gitu ya. Jadi seperti ini nanti tipsnya yang dilakukan itu. Mungkin karena nanti kena panas terus, mungkin nanti bentuknya jadi terbiasa ya, semoga seperti itu. Oke, sekarang langsung kita pasang selangnya. Jadi kita mulai dulu di sebelah kiri karena pendek. Jadi selang tadi udah saya potong dibagi 2 sesuai ukuran yang tadi diukur ya. Ini sebenarnya juga saya sisa untuk jaga-jaga nanti seumpama kalau aja kurang. Jadi waktu pemasangan radiator nanti bisa dipotong lagi menggunakan cutter kayak gitu. Jadi kita pasang dulu yang bagian mesin, terus kemudian kita klem. Dimasukin klemnya dan kemudian dirapatkan. Itu yang jelas yang pasti stepnya seperti itu. Pastikan klemnya rapat ya, karena ini kan urusannya udah sama air yang tekanannya tinggi ya, seperti itu. Jadi nanti tinggal dipasang aja, disesuaikan lagi. Ujungnya nanti kalau semua lebih ya bisa dipotong lagi kayak gitu. Dan ini adalah bagian yang paling sulit di video ini, yaitu memasangkan selang radiator yang sebelah kanan. Karena posisinya si pipa itu dia menghadap ke atas. Jadi kita harus lewat atas dulu dan kemudian kita masukkan ke rangka, ditekuk ke bawah seperti itu. Ini sedikit susah karena posisinya ya di bawah tangki kan banyak kabel-kabel juga. Jadi kita pasang dulu. Jangan lupa sampai mentok ya, karena memang di setiap pipa kanan atau kiri itu ada stoppernya sih memang. Jadi pipa selang waktu dimasukkan itu ada pemberhentiannya. Jadi kalau bisa mentok biar aman. Nah setelah mentok sesuai dengan posisi yang ori yang sebelumnya, kita juga jangan lupa memasukkan klemnya ya. Klemnya kita pasukkan dulu. Jangan lupa juga untuk posisinya, posisi bautnya, penghadapnya seperti di mana, biar nanti waktu merapatkan atau melonggarkan tuh lebih mudah. Apalagi kondisi motor yang ada tubularnya kayak gini ya, jadi kan perlu penyesuaian lagi yang lebih mudah untuk mengaksesnya itu.
Nah, setelah klemnya yang bawah sudah rapat, sekarang kita posisikan lagi selangnya itu masuk ke bawah seperti posisi yang original ya. Nah, disinilah nanti tekukannya itu yang nanti perlu kita kasih klem. Jadi kita harus sedikit lebih agak susah di proses yang ini. Nah, setelah posisi sudah oke seperti ini, kita itu perlu menandai bagian mana atau di sebelah mana yang nekuknya itu kebangetan atau nekuknya itu sampai hampir nutupin. Nah, nanti di situ kita kasih klem. Jadi seperti ini penampakan yang sudah saya kasih klem di lekukannya ya. Jadi lekukannya itu nggak nekuk banget kayak gitu. Jadi misal lancar, ini bisa dicek waktu ditiup ujungnya nanti airnya yang sebelah kiri itu bisa keluar. Jadi kalau bisa dipastikan juga lubangnya itu nggak sampai ketutup. Jadi seperti itu tipsnya biar waktu nekuknya banget ini nggak nutup. Jadi setelah semua sudah saya pindahkan, sudah saya swap ke radiator yang mau saya pasang, karet-karet, kemudian kipas dan lain-lain sudah kepasang. Ini siap untuk dipasang di motor. Jadi ini adalah penampakan lagi ya. Radiator yang kondisinya udah bengkok, kemudian udah tempelan. Semoga tenang di sana. Jadi kondisi motor sudah selang radiator udah oke, udah siap untuk dipasang. Dan terus sekarang kita pasang radiatornya. Dan setelah sudah terpasang, jadi tadi ada lebih-lebih ya, jadi saya potong, saya paskan sesuai dengan kebutuhannya seberapa ya. Jadi ini ada nekuknya dikit, nanti bisa dibetulkan juga. Nah, sekarang kita pasang klem yang di bagian radiator. Nah, ini adalah variasian ya sebenarnya. Ini 50.000 dapat 2 sepasang. Itu satu toko dengan selang radiatornya, jadi sekalian lah ya, biar sedikit lebih good looking di motor yang sudah tua. Jadi itu sistemnya sih cuma variasian tutup CNC kayak gitu. Di dalamnya itu dipasangin klemnya, jadi tinggal pasang kemudian dirapatkan gitu aja sih. Jadi menutup mempersamar-samarkan klemnya itu. Meskipun nanti itu waktu ditutup pakai short atau sayap kanan kiri itu nggak kelihatan. Jadi seperti ini penampakannya sebenarnya di kalau lebih dekat ya tulisannya Samco Sport. Jadi cuma KW-KWan aja ya. Jadi ini klemnya yang udah saya lepas. Klemnya itu ukurannya sama kok sama radiatornya. Jadi nanti tinggal dipasang, dimasukkan di lubangnya. Ada lubangnya ini di sini tuh, di situ. Jadi serba dimasukkan. Setelah dimasukkan klemnya di CNC-nya, kemudian dimasukkan lagi ke selangnya. Jadi serba dimasukkan ya. Ya pasti juga kita cek kerapatannya juga ya, biar aman. Nah, jadi semua sudah terpasang, jadi sedikit good looking dengan modal cuma 50.000, 100.000 dengan selangnya, selang sama si CNC-nya. Meskipun nanti ini juga nggak kelihatan ya waktu dipasangin sayap. Dan kemudian untuk cover radiatornya juga udah dipasang, mudah kok, tinggal bracket seperti di bawaannya aja. Jadi ini untuk antisipasi biar nggak kejadian ulang lagi kena kabel-kabel utama, biar nggak bocor lagi. Jadi sekarang udah sedikit good looking dengan ketutup radiator original dari Yamaha, kemudian kabel dan variasian tutupan klemnya itu jadi lebih rapi, meskipun dalamnya tadi kisi-kisinya sedikit berantakan ya. Jadi sekarang kita tinggal masukin lagi air radiatornya. Saya masih puas dengan Yamaha Coolant dengan harga cuma 40 ribuan ya, dan
lebih mudah didapat di dealer. Saya ngerasa air radiator ini udah cukup bagus untuk motor saya meskipun bore up 165 cc. Yang S coolant yang SS itu mungkin saya suatu saat pasti nyoba lah kalau ada rezeki lagi. Tapi setelah saya pernah ganti-ganti, yang paling enak emang bawaannya dari Yamaha. Bahkan teman-teman yang dari merek lain, dari brand lain itu juga pakai ini malah. Karena memang saya rasa memang bagus. Mesin tuh kerasa dingin daripada pakai air radiator lainnya. Nah, setelah semua sudah keisi, udah full, kita hidupkan mesinnya agar air radiator itu sirkulasi dan ngisi semua. Jangan lihat voltmeternya ya, karena memang masih mati. Saya matikan dulu karena ada problem di kabel. Jadi kita nyalakan dulu motornya, terus kita cek apakah air radiator itu ngerembes, bocor atau berhenti. Ini kan bisa dilihat di sirkulasinya, karena termostat saya itu saya lepas, jadi air radiator tuh selalu muter. Nah, jadi kalau untuk motor-motor yang masih standar, termostatnya masih ada, nunggu sampai beberapa menit untuk suhu tertentu biar termostatnya kebuka dan kemudian sirkulasinya jalan. Itu tipsnya sih, infonya yang ada di teman-teman di dealer. Nah, setelah dirasa sirkulasi atau air radiator juga udah full, kita tutup air radiatornya dan siap untuk dipakai. Jadi seperti ini adalah penampakan kalau sayapnya belum ditutup ya. Jadi waktu belum tertutup seperti ini penampakannya. Jadi lebih rapi juga, ada covernya. Saya juga telat nih sebenarnya, karena dulu memang mitosnya itu pakai cover radiator itu bikin cepat panas banget ya. Ternyata memang butuh, karena posisi kabel saya seperti itu. Kayak gitu sih. Nah, seperti inilah final penampakannya, karena memang ditutup ya, jadi nggak kelihatan. Kenapa video ini lama banget? Memang karena step by step ya, biar teman-teman yang awam itu masih bisa mengikuti dan paham. Jadi bisa juga untuk referensi menguras air radiator ya, seperti tadi, meskipun nggak sampai lepas radiatornya. Oke, sepertinya sudah rapi. Seperti inilah penampakannya. Terima kasih sudah menonton video saya, sudah sampai panjang seperti ini. Memang saya pengennya tuh secara detail ya, step by step, dan semoga teman-teman juga nggak skip ya. Oke, terima kasih untuk Mas Reno Ade dan Karaton Motor. Dan terima kasih juga yang sudah menonton video ini tanpa di skip. Saya berutang budi sekali kepada kalian. Terima kasih dan Diabsen out. Bye.